Pembahasan hasil analisa dari Afterlight. Nah, sebenarnya Afterlight ini tidak perlu dibahas karena hasil analisanya itu dalam bentuk teks dan penjelasan langsung seperti ini. Kemudian di sesi berikutnya, di halaman berikutnya, ada beberapa hal yang kita ambil. Sebenarnya ini ada di Afta Indonesia, namun kita ambilkan, kita adopsi di Afterlight di satu halaman ini, dua halamannya. Dan ketika Anda merasa kok ini kurang puas, kurang, oh ini enggak saya gitu ya, ini bukan saya, Anda bisa upgrade ke Afta Indonesia karena Afterlight ini hanya hasil Afterlight ini hanya sekitar 20% dari Afta Indonesia. Jadi jauh lebih lengkap di Afta Indonesia karena ini Afterlight, Afta yang sifatnya cuma untuk light atau ringan gitu ya. Nah, kemudian normalitas itu diambil dari mana? Karena semuanya itu hanya dari pola, pola yang ada di sidik jari, otomatis kita hanya bisa membuat kesimpulan yang berdasarkan pola itu aja. Ada beberapa pola yang membuat seseorang itu berbeda dengan orang lain. Ada beberapa pola yang dimana ditemukan di salah satu 10 jari akan membuat dia berbeda dengan orang lain, maka disebut dengan normalitas. Jika nanti ditemukan pola itu, maka di sini tidak akan muncul normal ya. Jadi nanti ada kata-kata sendiri bukan normal. Kemudian komunikasi lancar, penuh ide. Ini jelas ya, tidak perlu dijelaskan. Inisiatifnya baik, jelas juga. Kebosanan, menyukai suasana baru, artinya dia pengen selalu bergerak gitu kan ya. Jadi ini bisa ditafsirkan sendiri sebenarnya pendapat, karena di hasil analisa itu langsung dengan apa itu aplikasinya gitu ya, bukan bukan mengambang-ambang. Kemudian menerima pendapat namun jaim, analisa terpengaruh oleh perasaan dan kepatuhan, bisa menjalankan tugas dan ketika sudah memahaminya bisa menginovasinya. Nah, ini hasil-hasil ini akan berbeda-beda terus tiap orangnya ya, kecuali memiliki pola yang sama persis. Kemudian berikutnya ada tipe belajar. Di sini langsung diberikan cara belajarnya gimana, metode belajarnya gimana. Nah, ini ada auditor kreatif. Nah, ini kata kuncinya itu, kemudian pemecahan masalah dan seperti itu juga. Dan setiap orang nanti akan beda-beda hasilnya. Diskusi dan sampai ke cara teknisnya pun sudah diberikan langsung dengan bentuk teks. Jadi intinya ini tidak perlu dijelaskan ya. Kemudian bisa langsung dibaca sendiri. Untuk jurusan SMA itu sebenarnya jurusan SMA ini ya ini untuk referensi aja ya. Misalnya mau ke IPS gitu, kok ini sedang ya ke IPS aja. Jadi ini hanya untuk referensi saja, tidak, karena kita masih belum menghitung ATD-nya ya. Kita belum menghitung ATD-nya. Misalnya kok IPA ini sangat menonjol. Kalau misalkan kok Anda itu ragu mau ke IPA atau enggak, silahkan nanti analisa Afta Indonesia. Nanti akan terukur lebih akurat daripada Afterlight ini. Kemudian berikutnya adalah kecerdasan majemuk. Nah, di sini misalkan intrapersonal itu sudah ada penjelasannya lebih lengkap di sini. Nah, seperti itu. Intinya adalah intrapersonal itu hubungan dengan dirinya sendiri. Ada intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal itu hubungan dirinya sendiri. Jadi dia pengen bangun jam 3 pagi, pengen saya harus melakukan ini. Nah, dia akan mau melakukan itu. Nah, karena di sini terdeteksi sedang, maka dia harus didorong, butuh dorongan. Ayo lakukan ini, ayo lakukan ini. Jadi kalau intrapersonalnya sedang, itu butuh dorongan. Tapi kalau intrapersonalnya itu sangat menonjol, kebalikannya, dia akan melakukan apapun sendiri. Jadi kalau enggak, walaupun didorong pun dia juga tidak akan melakukan. Kenapa? Karena dia punya prinsip sendiri gitu. Saya harus melakukan ini udah ada dalam pikirannya. Kemudian ada orang lain yang memberikan masukan, otomatis tidak akan diakui masukan itu atau tidak dilakukan. Kemudian di sini logika matematika jelas ya. Bahasa itu bagaimana membuat
sebuah kalimat lebih enak dipahami, lebih mudah dipahami. Kan ada orang yang ngomongnya muter-muter, maksudnya apa nggak jelas. Jadi kalau bahasa ini bukan dimaksud ya, bahasa itu adalah bisa membuat sebuah kalimat yang mudah dipahami, bukan mudah dimengerti, beda lagi ya. Mudah dipahami, mudah dimengerti itu berbeda. Kalau mudah dimengerti itu nanti berkaitan dengan kemampuan berpikir. Kalau mudah dipahami itu kemampuan dalam menata bahasa, menata kalimat atau menata kata. Interpersonal adalah bagaimana dia bisa membawa diri di dalam sosial atau berada di masyarakat atau bersinggungan dengan orang lain. Jadi interpersonal itu adalah kemampuan di mana dia bisa berada di dalam sosial manusia atau bersama orang lain dalam grup gitu. Kemudian body kinestetis itu kemampuan otot besar. Jadi body kinestetis itu hampir sama dengan energi. Jadi energinya besar. Kalau menonjol ya, kalau menonjol itu energinya besar, punya kemampuan lari, keseimbangan yang berhubungan dengan otot besar. Ototnya lebih kuat daripada orang-orang lain jika itu menonjol ya. Kemudian energinya juga lebih besar. Intinya kalau body kinestetis itu dibutuhkan untuk yang pengen jadi tentara, polisi, atlet, karate, ya intinya yang berhubungan seperti itu. Musikal itu minimal bisa membedakan nada. Jadi kalau karaoke itu enggak cuma baca teks. Jadi dia bisa memasuki irama itu lebih tepat. Intinya musikal itu adalah orang yang bisa memasuki irama saat karaoke lebih tepat. Itu aja. Jadi bukan orang yang langsung bisa main musik, itu enggak ya. Jadi enggak. Kemudian naturalis adalah orang yang bisa lebih ke pertanian, peternakan, perikanan. Nah, seperti itu. Orang yang menanam-nanam pohon itu hidup. Itu naturalis. Kemudian visual 2D itu painting atau lukisan, visual 3D itu patung. Nah, biasanya visual 3D ini yang dibutuhkan untuk orang-orang sekarang ya. Karena apa? Karena orang sekarang itu lebih ke HP, membuat konten itu kan butuh visual 3D yang lebih besar. Sutradara, konten kreator game atau konten kreator video itu butuh visual 3D ini karena bisa menggabung-gabungkan antara video 1, video 2, video 3. Oh, ini video 3 itu harusnya berada di letaknya di tengah kayak gitu. Jadi bisa membayangkan skenario di dalam otaknya. Visual 3D. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ini langsung dalam bentuk teks, jadi tidak perlu dibahas ya, tidak perlu, karena ini nanti akhirnya beda-beda. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan juga dalam bentuk teks seperti ini. Kemudian kelemahan juga dalam bentuk teks, jadi langsung bisa dibaca. Cara belajar juga dalam bentuk teks seperti ini. Jadi tinggal dibaca saja karena tiap orang beda-beda. Kemudian untuk pekerjaan itu juga ini pekerjaan tidak terlalu tidak terlalu fokus. Oh, kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini ya. Kalau pengen lebih fokus, lebih detail, bisa ke Afta Indonesia ya, ke hasil yang lebih lengkap. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.